Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Bima Saputra dengan NIM C1D1 23008. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengampu mata kuliah Manajemen Strategik and Business Valuation, Bapak Bambang Purnomo, SE, MM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Mungkin langsung saja. Analisislah situasi strategi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT-nya yang dihadapi perusahaan. Nah, baik, untuk analisis SWOT PT Tekno Abadi Jaya Mandiri, stage-nya yang pertama yaitu produk utama Funtrack itu telah dikenal luas dan juga dipercaya di sektor keuangan. Kemudian yang kedua yaitu basis pelanggan yang loyal di industri perbankan dan keuangan. Kemudian yang ketiga, layanan purna jual yang kuat dan juga responsif. Dan yang terakhir yaitu posisi kas perusahaan sangat kuat atau cash rich. Nah, kemudian untuk kelemahannya atau weakness-nya yaitu ketergantungan besar pada satu produk dalam kurung Funtrack. Kemudian inovasi produk barunya yang masih terbatas dan kurangnya diversifikasi pasar dan portofolio produk. Nah, peluangnya atau opportunities-nya yaitu yang pertama, ekspansi ke sektor industri lain yang membutuhkan solusi teknologi, misalnya logistik, kesehatan, dan juga pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan produk SISS, SIIS berbasis cloud. Dan yang terakhir yaitu potensi akuisisi atau investasi pada startup teknologi yang relevan. Dan kemudian ancamannya atau threats-nya yang pertama yaitu persaingan dari pemain baru dengan harga yang lebih kompetitif dan teknologi yang lebih mutakhir. Nah, kemudian yang kedua yaitu resiko perubahan regulasi di sektor keuangan, dan yang ketiga yaitu disrupsi teknologi seperti AI dan juga blockchain. Nah, kemudian yang kedua yaitu evaluasilah ketiga opsi strategi diversifikasi yang sedang dipertimbangkan oleh PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Jelaskan potensi keuntungan, kerugian, dan juga masing-masing opsinya. Oke, untuk yang kedua yaitu evaluasi tiga opsi strategi diversifikasi. Nah, opsi yang pertama yaitu ada diversifikasi ke sektor teknologi pendidikan atau ITEX. Nah, keuntungannya yang pertama yaitu potensi pasarnya lebih besar dan sedang berkembang. Yang kedua yaitu dapat memanfaatkan keahlian teknologi yang sudah dimiliki. Nah, kerugiannya yaitu segmentasi pasar yang berbeda dari sektor keuangan. Dan yang kedua yaitu perlu adaptasi produk dan pemahaman tren tentang digital pendidikan atau pendidikan digital. Nah, untuk opsi yang kedua yaitu ada pengembangan produk baru berbasis AI untuk sektor keuangan. Keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama yaitu untuk memperkuat posisi di pasar yang sudah dikuasai, dan yang kedua yaitu dapat meningkatkan nilai tambah bagi pengguna Funtrack. Nah, kerugiannya yaitu butuh investasi riset yang lebih besar dan waktu untuk pengembangan. Kemudian resiko kegagalan teknologi baru jika tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan opsi yang terakhir atau opsi yang ketiga yaitu akuisisi startup teknologi di sektor non keuangan. Keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu diversifikasi langsung ke segmen baru dengan solusi siap pakai, kemudian potensi percepatan pertumbuhan dari inovasi startup. Nah, kerugiannya yaitu resiko integrasi dan juga budaya organisasi. Dan yang terakhir yaitu tidak selalu sejalan dengan kompetensi inti perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu apa sih rekomendasi strategi diversifikasinya? Nah, rekomendasinya yang sangat direkomendasikan strateginya yaitu pengembangan produk baru berbasis AI untuk sektor keuangan atau opsi yang kedua. Alasannya kenapa? Karena yang pertama itu memanfaatkan kompetensi inti dan basis pelanggan yang sudah ada. Kemudian mengurangi resiko dibanding masuk ke industri baru. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan nilai produk Funtrack dan mempertahankan pelanggan yang sudah lama menjadi konsumen dari Funtrack tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mengarahkan perusahaan menuju teknologi masa depan atau future proof. Kemudian yang keempat yaitu apa saja sih langkah-langkah implementasi strategi diversifikasi? Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelanggan di sektor keuangan terhadap teknologi AI. Kemudian yang kedua yaitu ada riset dan pengembangan R&D untuk pengembangan modul AI, misalnya seperti analitik risiko dan juga fraud detection. Kemudian yang ketiga yaitu rekrutmen SDM ahli AI dan penguatan tim teknologi. Yang keempat yaitu uji coba produk atau pilot project dengan mitra bank atau lembaga keuangan yang terpilih. Kemudian yang kelima yaitu peluncuran resmi produk AI sebagai bagian dari paket Funtrack. Dan yang terakhir yaitu pemasaran strategis dan juga edukasi pasar terhadap nilai tambah AI. Nah, kemudian yang pertanyaan terakhir yaitu potensi, tantangan, dan juga strategi mitigasi. Nah, tantangannya yang pertama yaitu kurangnya sumber daya manusia yang
berkompetensi dalam bidang AI. Kemudian yang kedua, penolakan pelanggan lama terhadap perubahan teknologi. Dan yang terakhir yaitu biaya R&D-nya yang terlalu tinggi dan juga ketidakpastian terhadap hasil. Nah, untuk mitigasinya yaitu bangun kolaborasi dengan universitas atau inkubator AI. Yang kedua yaitu lakukan edukasi dan pelatihan bagi pelanggan lama, dan yang terakhir yaitu jalankan proyek AI secara bertahap untuk mengontrol resiko. Nah, baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah eh, Manajemen Strategic and Business Valuation. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.